Shalom pemirsa Esensi, apa kabarnya? Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda sekalian, di mana dalam program ini kita berbicara mengenai hal-hal yang terjadi sehari-hari di sekitar kita. Dan tentunya kemudian kita lihat dari kacamata pandangan firman Tuhan. Anda pernah nggak dengar orang bilang begini sama orang lain? Ngaca dulu ya. Nah, apa sih maksudnya mereka bicara seperti itu? Salah satunya adalah karena rekannya itu sedang mengomentari orang lain dan biasanya komentar itu bukan komentar yang positif. Mungkin dia sedang merendahkan, dia sedang menjelek-jelekan, dia sedang menghakimi ya, atau kemudian mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ketika dia sedang menyampaikan hal itu, rekannya nggak terima mendengarkannya. Lalu dia bilang begini, ngaca dulu deh kamu, ngaca dulu. Artinya sebelum kamu menyampaikan sesuatu kepada orang lain, lihat dulu keberadaan dirimu. Apakah dirimu sendiri sudah sempurna adanya? Jangan-jangan kamu juga punya hal-hal yang buruk, bahkan lebih buruk dari apa yang kamu perkatakan tentang orang lain. Nah, ini lagi-lagi kalau dalam firman Tuhan perihal mengenai menghakimi ya. Kita tuh tahu persis deh banyak orang ya di sekitar kita yang suka sekali ya mencari kesalahan orang lain, lalu kemudian ya menyampaikan hal-hal yang buruk tentang dia, menghakimi dan lain sebagainya. Sampai-sampai kita berpikir begini, kok bisa ya dia ketemu sama kesalahan orang itu, kok bisa ya dia lihat kelemahan orang itu, kita aja nggak ada yang ngeh seperti itu. Nah, untuk itu berhati-hati pemirsa Esensi, karena ada dua hal yang saya mau sampaikan. Salah satunya adalah seperti ini. Ingat di Matius pasal yang ke-7, di dalam pasal menghakimi, Alkitab berkata demikian. Kalau kamu mengatakan sesuatu, kamu lihat selumbar di mata saudaramu, tapi kamu gak sadar ada balok yang lebih besar, yang lebih kokoh, yang sebetulnya ada di dalam hidupmu. Nah, kalau kita tafsirkan sederhana aja lah ya. Kita lihat ada selumbar di mata orang lain, sementara mata kita ini tertutup sama balok. Nah, jangan-jangan sebetulnya kita hanya sekedar salah melihat gitu loh. Karena ya itu tadi, kita sendiri tertutup dengan keburukan kita tertutup dengan kesalahan kita. Tetapi kemudian kita melihat orang lain salah. Ya, kita sendiri nggak bisa lihat dengan jelas, kok bisa lihat kalau orang lain salah. Jangan-jangan apa yang kita tuduhkan kepada dia sebetulnya tidak ada, ya. Itu hanya karena kita ditutupi oleh kesalahan kita sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, pemirsa, adalah seperti yang kita Roma pasal yang kedua ayat 1 katakan. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas. Jadi kalau kita yang kerjaannya jelekin orang lain, ngerendahin orang lain, cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah, katanya Alkitab. Sebab, nah ini penting nih, dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Wow, kita pikir kita lagi berurusan sama orang. Gak taunya ketika kita melakukan itu sama orang, kita lagi berurusan sama diri kita sendiri loh. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Oh gitu ya rupanya ya, pantesan kamu jeli sekali lihat kesalahan orang lain karena kamu melakukan hal yang sama. Nah, kira-kira begitu ya firman Tuhan katakan. Jadi hati-hati ya pemirsa Esensi dimanapun Anda berada, kita ini bukan orang yang sempurna. Kalaupun mungkin kita ingin menyampaikan sesuatu berkenan dengan orang lain, mari sampaikan dengan rendah hati, diskusikan baik-baik, tanya terlebih dahulu, kenali latar belakang dan duduk persoalannya. Jadi gak langsung tembak aja begitu. Nanti kata Alkitab lagi, ada balok di matamu, kamu juga melakukan hal yang sama. Jadi kita tidak lepas dari hukumannya jadi seperti itu. Nah, untuk itu pemirsa Esensi ada caranya. Ya, kalau kita ingin, tadi saya katakan, kita lihat sesuatu di orang lain, ya, dan kita anggap itu suatu kelemahan, diskusikan baik-baik, omongin baik-baik, lihat teliti segala sesuatu supaya tidak salah menuduh dan juga nanti hasilnya membawa damai sejahtera. Untuk itu, hati-hati ya dengan satu ini, jangan sampai ada orang bilang, ngaca dulu kamu, ya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.